Nah ini mungkin nasib-nasiban ya. Jadi mungkin dia merasa, wah cukup nih pembayarannya. Oh jadi ya nggak usah komplain lah. Jadi ketika dia tahu ada temennya yang lain kesusahan begitu, mereka sepertinya tidak mau tahu. Yang penting kita aman gitu ya. Pak Mungkin Jati. begitu ya, mungkin begitu. Jadi ada juga, ini yang yang aneh. Jadi dari sekian banyak itu, 1.000 sekian, ada sebagian yang merasa bukan korban. Karena ya mereka diuntungkan gitu. Iya, secara materi mereka dapat. Bayangkan Anda di sini dapatnya rupiah, di sana dapatnya euro. Kalau per jam 15 euro, bisa dikalikan 1 euro sekarang berapa kan per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngalir, jumpa lagi dalam program Ngobrol ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia bersama saya Derina Faslik Silitonga. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai isu-isu terkini dan tentu saja pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh expert dan juga salah satu dosen Program Studi Hubungan Internasional. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Irawan Jati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jati setelah kepulangannya ke tanah air? Alhamdulillah baik. Baiklah teman-teman, mungkin langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan terutama di kalangan universitas Pak Jati. Ini mengenai eksploitasi atau bahkan human trafficking berkedok program magang internasional. Jadi sebenarnya pada hari ini kita akan membahas lebih kepada bagaimana peran perguruan tinggi dalam memitigasi mengenai human trafficking ini. Tapi sebenarnya sebelum kita bicara lebih banyak mengenai bagaimana sih peran kampus ataupun mahasiswa atau pihak lainnya untuk memitigasi masalah-masalah program magang dan juga eksploitasi ini, ada satu hal yang ingin Derina tanya ke Pak Jati sebagai pembuka Pak Jati. Jadi memang kasus yang lagi hangat ini kan mengenai Job di Jerman. Jadi ada 1.400 mahasiswa Indonesia yang katanya dari 33 atau bahkan 40 universitas yang kemudian masuk ke kategori human trafficking atau eksploitasi karena program magang internasional ini. Jadi sebenarnya Job ini apa ya Pak Jati, ini bisa kita kategorikan sebagai program magang kah atau ini memang kerja kah atau gimana Pak Jati? Ini berdasarkan pernyataan atau press release dari Kemlu ya sebagai salah satu sumber yang kita bisa ambil yang valid begitu. Jadi kalau menurut sumber Kemlu, Job ini sebenarnya program resmi ya dari pemerintah Jerman yang diberikan kepada mahasiswa atau pelajar begitu yang ingin mengisi masa liburnya. Jadi ada di luar negeri itu kan biasanya ada break semester yang cukup panjang antara 2 sampai 3 bulan, biasanya di musim panas. Nah, itu untuk bekerja secara legal begitu dengan mendapatkan karena bekerja mendapatkan penghasilan ya. Nah, program ini bukan cuman buat mahasiswa yang sudah di Jerman, tetapi juga boleh untuk mahasiswa dari luar Jerman. Nah, makanya mungkin ini terbuka peluang gitu ya untuk ditawarkan kepada mahasiswa yang ada di Indonesia yang tertarik untuk ke Jerman selama 3 bulan kemudian bekerja di situ. Nah, itu yang resminya ya. Tapi kemudian ada penyalahgunaan atau ada unsur kriminalnya di situ yang mungkin nanti kita bahas. Jadi intinya Job itu yang berdasarkan informasi yang saya tahu itu adalah program resmi dari pemerintah Jerman. Jadi programnya sendiri tidak salah, itu adalah program yang legal. Dan Dana sempat baca katanya Pak, kalau memang Job ini khususnya ini memang lingkupnya adalah untuk tenaga kerja. Jadi memang berbeda dengan magang yang seperti ada pelatihan profesional, gimana cara kerja nanti yang sesuai dengan latar belakang kita. Makanya di beberapa kasus Job ini memang dikhususkan katanya untuk mahasiswa yang kemudian dipekerjakan di bidang-bidang industrial, kemudian tidak banyak yang jadi kelompok yang bersih-bersih juga atau bahkan mereka jadi porter gitu Pak Jati. Jadi secara programnya memang itu adalah untuk job market gitu ya Pak Jati? Iya, jadi kalau kita lihat isunya secara lebih luas begitu ya. Jadi ini ada kebutuhan tenaga kerja di negara-negara maju terutama ya. Yang jadi ini berbeda dengan negara-negara yang
sedang berkembang seperti di Indonesia. Negara-negara maju seperti Jerman, kemudian negara Eropa yang lain termasuk Inggris dan juga di Australia misalnya, itu mereka memiliki kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu. Salah satunya adalah sektor blue collar. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dia levelnya itu pekerjaan fisik yang itu memang satu tidak banyak diminati oleh warga negara yang bersangkutan ya karena pekerjaan kasar kalau kita sebut di Indonesia. Dan yang kedua memang pekerjaan itu akhirnya diisi oleh spesifik imigran. Jadi imigran yang memang karena harus survive, jadi mereka lah yang mengisi itu. Nah untuk kebutuhan yang lain, jadi ada strategi di mana pemerintah itu memberikan visa khusus kepada warga negara asing itu untuk bekerja di sana. Nah selain di Jerman dengan varian job, di Australia misalnya yang saya tahu itu ada yang namanya working holiday visa. Perbedaannya adalah kalau di varian job itu masa kerja ya atau masa boleh tinggal di sana hanya 3 bulan. Jadi persis seperti visa kunjungan wisata biasa, tapi boleh bekerja. Kalau kita wisatawan kan tidak boleh bekerja, jadinya ilegal. Tapi ini boleh. Nah kalau di Australia itu 12 bulan dan dimungkinkan untuk diperpanjang 2, 3 atau bahkan lebih dari itu. Itu di Kanada juga ada programnya. Namanya International Experience Canada. Persis seperti itu. Jadi mereka itu intinya adalah mencari atau mengundang gitu ya pekerja-pekerja migran dari luar untuk mengisi kekosongan ini. Jadi memang kalau dilihat dari skema itu maka yang akan ditempatkan nanti itu adalah orang yang memang mau diperkerjakan dan mau bekerja. Memang bukan magang. Memang bukan magang. Nah kesalahannya adalah mungkin pihak kampus yang kurang mendapat informasi atau memang disengaja begitu ya. Karena ada peran pihak ketiga yaitu perusahaan sebagai maklar di tengah-tengah yang mungkin nanti kita bisa bahas sedikit arahnya ke sana. Nah ini berbicara kalau misalnya kita udah mendefinisikan mengenai variant job dan segala dinamikanya dan ini kan udah jelas ya Pak Jati bahwa di website kementerian pun seperti yang Dina baca mereka udah bilang kalau ini sebenarnya memang untuk bekerja berbeda dengan magang, tidak ada kaitannya dengan akademis segala macam gitu, berbeda dengan misalnya program MBKM yang sedang gaung diperbicarakan di universitas-universitas gitu. Jadi pokok permasalahannya mengapa bisa ada kasus human trafficking dan eksploitasi ini gimana? Tadi Pak Jati juga sempat bilang bahwa ada maklar pihak ketiga atau agen yang mereka bilang sekarang kan Pak Jati. Jadi ini kesalahannya itu di mana sebenarnya Pak Jati? Pertama kalau saya melihatnya kita coba identifikasi aktornya dulu. Saya pikir ada kira-kira ada 4. Yang pertama tentunya aktor negara melalui kedutaan besar yang bersangkutan yang ada di Indonesia. Kalau kita ambil kasus varian job, maka ini adalah kedutaan besar Jerman yang ada di Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir untuk aplikasi visa Schengen ya ke Jerman itu tidak lagi ke kedutaan Jerman, tapi sudah menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi perusahaan swasta profesional yang memproses pengajuan visa Schengen ke Jerman itu. Nah mungkin di sini juga bisa jadi ada ketidakakuratan ketika proses due diligence-nya ketika memberikan visa bisa jadi ya. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang pertama, sudah banyak tapi mungkin tidak begitu dilaporkan. Itu yang pertama. Jadi ada peran otoritas yang memberikan izin tinggal dari kedutaan besar. Kemudian yang kedua tentunya ya karena ini menyangkut mahasiswa yang dia itu masih aktif, maka aktor keduanya perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini justru yang sebenarnya menjadi kunci ya, karena tanpa izin dari perguruan tinggi mahasiswa ini juga tidak akan berani begitu untuk apply ke program ini. Ya, maka kemungkinan ada peran dari perguruan tinggi dalam konteks ini mungkin juga ada gitu. Mungkin bukan perguruan tingginya, tetapi ada oknum yang kemarin juga kita tahu sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Nah yang ketiga ini ada yang maklar tadi ya sebut. Jadi ada agent yang juga dia berperan di sini. Agent ini adalah yang namanya agent perusahaan swasta, orientasinya adalah komersial, keuntungan. Jadi mereka itu sebenarnya tujuannya gimana dapat untung dari sini, dari program ini. Dari mana untungnya? Jadi dalam proses rekrutmen itu nanti mereka akan dibayar. Ketika nyampe di sana mereka kerja, nanti mereka akan dibayar dan nanti
dari situ akan dipotong. Potongan bayar itu akan diberikan ke agent sebagai upah. Ya, upah atau sebagai kontrak prestasi karena sudah memberikan akses kepada mahasiswa ini untuk kerja di Jerman gitu. Yang terakhir yang keempat mahasiswa. Nah, mahasiswa ini memang karena ada tuntutan, ada keinginan, ada iming-iming untuk bekerja ke luar negeri dengan bayaran bukan rupiah. Iya. Apakah itu euro, dolar dan sebagainya, maka tawaran-tawaran seperti itu menjadi lebih menarik gitu. Apalagi disampaikan kalau ikut program ini nanti pendapatannya bisa setara dengan 25 sampai 30 juta. Yang which is bagi kita dosen saja itu susah ya, apalagi bagi mahasiswa. Nah, jadi ada 4 ini. Nah, perkaranya memang ada di 4 ini. Jadi setiap aktor ini tuh punya peran masing-masing di situ. Iya. Jadi ngomongin masalah iming-iming, mungkin selain tadi akan mendapatkan upah yang maksimal, kemudian juga ini mungkin berkaitan sama tuntutan untuk ngisi resume ataupun CV di kemudian hari kalau bagi mahasiswa gitu ya Pak Jati. Jadi kalau misalnya ada mobilitas internasional, kemudian pengalaman internasionalnya, biasanya ini akan lebih mencolok biasanya di CV dan menganggap bahwa mahasiswa ini punya nilai-nilai adaptasi yang jauh lebih unggul gitu. Jadi tuntutan-tuntutan ini sebenarnya. Dan apakah bisa kita bilang bahwa kampus juga punya tuntutan-tuntutan tertentu Pak Jati? Ya, sebenarnya memang kalau kita lihat dalam konteks ini mungkin kalau bahasa marketingnya persaingan ya antar perguruan tinggi, maka memang perguruan tinggi juga dituntut untuk punya program-program yang seperti itu ya. Karena memang dalam konteks akreditasi misalnya itu pun menjadi salah satu input yang bagus untuk meningkatkan penilaian. Pengalaman mahasiswa ke luar negeri, pertukaran pelajar, modal seperti itu menjadi sebuah modal. Bukan cuma mahasiswa tapi juga bagi dosennya kan. Jadi itu akan menambah nilai gitu. Nah, masalahnya adalah apakah kampus melakukan proses seleksi terhadap program yang ada? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini ternyata memang ada aktor individu yang berperan yang kemudian membawa ide ini ke dalam tanpa diseleksi. Apalagi kalau dilihat salah satu aktor utamanya itu levelnya sudah guru besar. Jadi mungkin beliau sudah dianggap otoritatif untuk menyampaikan informasi sehingga kampus itu merasa oke begitu ya. Nah, tapi yang menarik Darina, ketika kita juga mencoba untuk mencari informasi keterangan dari korban gitu ya. Selain ada yang merasa tertipu ya, baik itu secara finansial maupun secara non finansial gitu. Tapi ada juga yang merasa mereka nggak apa-apa begitu. Karena ada yang merasa mereka diperlakukan dengan baik. Oh, jadi menarik, semuanya tidak menjadi korban seperti yang dibicarakan. Nah, betul. Gitu. Jadi ada yang merasa memang mereka tidak tahu kalau ke sana harus bekerja, tetapi ketika mereka bekerja ternyata diperlakukan dengan baik begitu. Mulai dari kedatangan mereka dapat akomodasi, diberikan pekerjaan yang baik, kemudian dapat pembayaran yang baik, jam kerjanya cukup. Nah, salah satunya itu adalah yang kerja di gudangnya Amazon di Jerman. Nah, ini mungkin nasib-nasiban ya. Jadi mungkin dia merasa, cukup nih pembayarannya. Jadi ya nggak usah komplain lah. Jadi ketika dia tahu ada temennya yang lain kesusahan begitu, mereka sepertinya tidak mau tahu. Yang penting kita aman gitu ya. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Jadi ada juga. Ini yang yang aneh. Jadi dari sekian banyak itu 1.000 sekian, ada sebagian yang merasa bukan korban. Karena ya mereka diuntungkan gitu. Iya, secara materi mereka dapat. Bayangkan Anda di sini dapatnya rupiah, di sana dapatnya euro. Kalau per jam 15 euro bisa dikalikan 1 euro sekarang berapa kan per jam gitu. Jadi dan itu kali dia bisa kerja 1 hari itu 8 jam normalnya. Jadi misalnya 15 kali 8. You can count. Jadi that's a lot of money. Jadi ketika dia bayar ke sana untuk traveling, untuk tiket, untuk visa, itu semua tercover termasuk untuk asuransi kesehatan karena wajib ya. Itu tercover semua, bahkan mereka bisa nabung dari situ. Pulang itu udah punya modal buat nikah. Nah, kira-kira gitu. Berarti kalau dari yang kita bicarakan udah ngomongin foreign job, kemudian kenapa sih bisa terjadi eksploitasi atau bahkan kita bisa mengkategorikan sebagai human trafficking, bisa kita bilang ini selain kelalaian, ada disinformasi sebenarnya Pak Jati dari aktor-aktor yang terlibat gitu ya Pak Jati. Mungkin kita bisa agak mundur sedikit pembicaraannya. Sebenarnya kalau dari Pak Jati sendiri punya tips dan trik tidak untuk mahasiswa khususnya dalam memilih program magang atau program kerja ataupun kuliah di luar negeri itu gimana sih Pak Jati? Karena kasus tipu menipu ini sedang sangat meningkat. Gitu. Satu yang paling penting adalah sumber informasi pertama yang teman-teman mahasiswa dapatkan.
Jadi ini penting karena sekarang semakin mudah kita dapat informasi ya dengan era digital gitu. Tetapi semakin mudah juga kita mendapatkan informasi yang salah, menyesatkan atau informasi palsu. Nah, ini teman-teman mahasiswa didorong daya kritisnya. Jadi ketika menerima informasi atau mencari informasi, usahakan tidak mencari informasi di luar dari kanal-kanal yang resmi. Misalnya, untuk informasi terkait tentang varian job itu ada di kedutaan besar Jerman misalnya. Untuk WHV Australia ada di kedutaan besar Australia misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan sumber informasi yang valid, maka itu langkah pertama untuk menghindari salah informasi terhadap program yang kita cari. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk mencari informasi dari orang-orang yang sudah ikut program ini sebelumnya. Ini akan menjadi satu referensi yang bagus. Tetapi dalam beberapa kasus cerita dari alumni ya program ini sebelumnya itu mengatakan baik-baik saja begitu. Tapi sekali lagi ini mungkin bagi orang yang merasa dia dapat pekerjaan yang enak kemudian dapat bayaran yang sesuai. Nah tapi bagi yang tidak, ini tidak berani melapor begitu. Kemudian yang ketiga, kalau ini berhubungan dengan kampus, maka kampus juga harus memberikan jalur-jalur informasi yang valid ya dan memberikan advice atau nasihat yang tidak menyesatkan begitu ya. Dan banyak informasi ini sebenarnya itu bisa didapat secara langsung di website resmi pemerintah. Yang terakhir saya pikir teman-teman mahasiswa jangan terlalu tergiur dengan informasi bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar kemudian cepat begitu ya, mudah begitu. Karena begini, untuk contoh selain foreign job itu ada working holiday visa ke Australia. Teman-teman itu bisa kerja di sana dalam waktu 12 bulan gitu ya. Menarik karena apa? Australia adalah salah satu negara yang memberikan basic salary terbesar dibanding dengan negara lain. Misalnya untuk per hour kerja di sana teman-teman bisa dapat $25, bisa bersih itu per hour, sehari bisa 8 jam tinggal dikalikan. Nah tetapi yang perlu dicatat adalah ketika teman-teman ke Australia itu belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan. Nah sama dengan varian job ini belum pasti kita nanti kerja di mana. Jadi di Indonesia itu kita hanya berangkat ke Jerman tanpa punya gambaran nanti kita kerja itu di bidang apa tuh belum ada. Dan celakanya lagi dalam konteks varian job itu kontrak ditandatangani ketika sampai di Jerman. Nah itu yang jadi masalah. Jadi jangan terlalu tergiur karena ada masa di mana teman-teman itu nanti tidak akan langsung dapat pekerjaan, tidak akan langsung mendapatkan penghasilan. Jadi akan makan uang tabungan. Nah jadi ini sebagai pengingat bahwa tidak semua bayangan di luar negeri itu indah ya. Musim dingin itu indah hanya ketika turun salju pertama. Hari keduanya sudah becek, udah nggak enak, dingin. Oke, tadi Pak Jati ada hal yang menarik Pak Jati singgung. Mahasiswa yang biasanya tereksploitasi atau mendapat bagian tidak enaknya ini jarang sekali yang melaporkan gitu atau menceritakan hal buruknya. Apakah memang ada dorongan atau ancaman tertentu agar mereka tidak membuat laporan atau sebenarnya gimana Pak Jati? Kalau yang saya tahu sih sepertinya tidak ya, tetapi lebih kepada mereka mungkin merasa malu begitu ya dan merasa sudah cukup lah meskipun dibayar begitu sudah cukup, paling tidak mereka sudah bisa keluar negeri. Atau mereka merasa ya sudahlah misalnya kehilangan cuma 25 juta, it's okay lah begitu ya kan, tidak terlalu besar. Jadi mungkin mereka merasa kehilangan atau kerugiannya tidak terlalu besar. Kecuali kalau kerugian finansialnya itu besar sekali, misalnya sampai jual mobil yang harganya ratusan juta, itu jelas akan banyak yang melapor. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang memperkerjakan mereka untuk kasus yang di Jerman ini adalah perusahaan resmi. Jadi misalnya ketika mereka jadi porter, itu memang perusahaan yang membutuhkan pekerja di sana. Nah lain ceritanya dengan beberapa kasus dulu ya di Jepang. Di Jepang itu dulu sering sekali terjadi tenaga kerja kita yang dikirim ke sana itu tidak bekerja di perusahaan tapi dia diambil alih oleh Yakuza. Jadi Yakuza atau geng ini mereka itu memperkerjakan orang-orang Indonesia di perusahaan resmi tetapi gaji mereka itu diambil oleh Yakuzanya. Nah itu dulu terjadi, sekarang sudah tidak ada. Kemudian di kasus-kasus yang lain seperti di Taiwan juga hampir mirip seperti itu. Ketika nyampe sana mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian gaji mereka itu dipotong lebih banyak. Jadi
ada beberapa hal yang membuat orang tidak mau melapor, ada juga yang kemudian mau melapor. Menurut saya salah satunya adalah berapa banyak mereka kehilangan dan berapa banyak mereka dapatkan. Jadi memang kalau untuk khusus kasus kerja di luar negeri ataupun program magang, dari mahasiswanya sendiri harus jangan malas untuk cari tahu ya Pak Betul. Jati, baca dan pertingkatlah literasinya gitu, Yes. cari tahu dimanapun. Dan misalnya di website-website itu tersedianya masih dalam bahasa mereka, Ya. jangan sungkan untuk tanyakan kepada pihak-pihak yang tervalidasi gitu ya Pak Ya, Jati. betul. Kalau misalnya tanyakan ke kampus ataupun ke program studi masing-masing, ya program studi dan juga pihak kampus akan secara sukarela untuk menjelaskan. Jadi ya jangan takut untuk bertanya dan Ya. jangan malas untuk cari informasi gitu ya Pak Jati. Betul, ya. Karena sepertinya ya kalau kita lihat masalahnya itu ya karena yang satu malas cari tahu, Ya. tinggal terima beres, yang ini memanfaatkan keadaan gitu Ya. bisa jadi ya Pak Betul Jati. juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sudah menelaah ke belakang lagi Pak Jati, bagaimana sih pentingnya mendalami program magang dan program mobilitas internasional bagi mahasiswa sebenarnya Pak Jati? Kalau saya secara pribadi sebagai dosen memang sangat mendorong mahasiswa itu untuk punya pengalaman internasional karena ini penting ya. Jadi yang perlu kita ingat sekarang kalau kita ambil pelajaran dari hubungan internasional, kita kenal dunia itu kan sekarang sudah borderless begitu ya, udah global. Artinya apa? Batas-batas negara itu menjadi fiksi. Kita bisa berpergian ke luar negeri tanpa harus punya suatu hal yang ribet begitu ya. Misalnya di ASEAN sekarang kita bisa berpergian bebas asal punya paspor tanpa perlu visa, ya kan? Dan kita bisa kerja juga sekarang dimanapun begitu. Cuman memang itu juga ada ancaman. Ancamannya misalnya banyak pekerja asing yang mungkin masuk ke Indonesia. Which is kalau kasus Indonesia itu sebenarnya agak sedikit tidak begitu terbukti karena justru orang akan menghindari ke Indonesia karena rate-nya rendah gitu ya. Jadi kita akan keluar daripada ke sini gitu. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana untuk mencari program yang tadi valid, bagus dan bermanfaat buat mahasiswa. Dan kalau mereka masih aktif kuliah begitu, itu ada kontribusinya ke SKS. Kan ada konversi. Program konversi career transfer gitu. Maka salah satu program yang biasanya paling aman itu adalah program misalnya joint degree, double degree gitu. Magang itu kalau tidak hati-hati tadi jatuhnya bisa eksploitasi begitu. Tapi yang paling aman seperti misalnya beberapa kampus di Indonesia, UI misalnya punya beberapa kerjasama dengan kampus di Australia untuk program double degree. Psikologi itu dengan UQ misalnya, dan setiap tahun mereka banyak mengirimkan mahasiswa. Tetapi memang konsekuensinya adalah biaya ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Nah sekarang pemerintah sudah ada program Merdeka Belajar gitu, itu juga ada kontribusi di situ. Tapi program-program lain masih ditanggung oleh mahasiswa. Pak Jati. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah mulai masuk ke inti dari diskusi ini. Bagaimana peran universitas Pak Jati untuk memitigasi mengenai isu-isu eksploitasi ataupun human trafficking yang disebabkan karena program magang ataupun kerja di luar negeri ini tadi? Iya, kalau saya sama dengan tadi. Jadi universitas juga harus mendapatkan informasi yang valid begitu ya. Kalau universitas sebenarnya dia lebih selektif tentunya ya dalam menerima informasi. Dari pengalaman-pengalaman kita selalu punya program kerjasama dengan partner institusi luar negeri yang valid juga. Misalnya campus to campus gitu, atau campus to institution begitu, atau campus to government gitu. Jadi kalau kita punya partner yang valid, otoritatif, maka programnya nanti juga akan valid gitu. Dalam konteks selama ini di UII misalnya, kita semua bisa jalan dengan bagus. Nah yang jadi tantangan kalau kita mendapatkan informasi di luar dari partner-partner non institusional tadi. Nah itu yang perlu lebih selektif begitu. Ya mungkin kalau apakah mungkin diperlukan tim koordinasi khusus dari kampus gitu Pak Jati untuk menghadapi partner-partner yang dari luar ini? Gitu. Iya, sekarang kan di setiap perguruan tinggi ada yang namanya kantor urusan internasional. Menurut saya gate-nya itu di sana, gatekeeper-nya di sana. UII bahkan sekarang kita sudah punya khusus wakil rektor bidang kerjasama internasional. Artinya memang untuk kerjasama internasional itu menjadi salah satu bagian penting sebagai strategi internasionalisasi kampus. Nah kalau yang kampus yang lain dengan KUI itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Nah sekarang tinggal perangkatnya dilengkapi dengan perangkat legalnya. Misalnya apa yang akan dilakukan kampus kalau mahasiswanya terlibat atau menjadi korban.
dalam konteks misalnya Verianjap itu, apakah kampus punya strategi mitigasi untuk melindungi gitu ya. Jadi kita juga perlu mungkin memberikan saran kepada kampus gitu untuk mempunyai sistem perlindungan mahasiswa ketika mahasiswa sedang berada di luar negeri ya. Nah, ini berkaca juga dengan kasus-kasus serupa ya, sehingga perlindungan mahasiswa di luar negeri itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kemlu, tapi perguruan tinggi juga punya peran, punya sistem untuk memastikan bagaimana mahasiswa di sana itu memang dia programnya itu sesuai dengan misi kampus begitu. Jadi ketika mahasiswa di luar, universitas tidak lepas tangan ya, sudah kamu sudah di sana sudah situ gitu ya. Tapi tetap harus dijaga komunikasinya. Paling tidak memastikan mereka tinggalnya di mana, komunikasinya bisa lewat apa. Jadi way of communication-nya tetap terjaga. Kemudian ada contact person dari kampus ya, atau institusi yang menjadi partner yang nanti bisa menjadi partner kita sebagai supervisor ya, untuk mengawasi mahasiswa kita yang sedang berada di luar negeri itu. Yes, dan mungkin terkait koordinasi ini tadi perlu kerjasama juga, peningkatan tidak hanya institusi kampus tapi dengan institusi lainnya gitu. Betul, ya Pak Jati, di luar kampus gitu, pihak-pihak eksternal lainnya. Betul. Agar misalnya pun terjadi buruk-buruknya masalah gitu, mitigasinya ini cepat gitu, pengelolaannya cepat. Karena biasanya kita yang menjadi masalah ini adalah mitigasinya ini lama gitu kan Pak. Jadi prosesnya berjalan lamban gitu. Jadi mungkin itu, dan kita udah ngomongin dari peran universitas dengan sangat kompleks penjelasan dari Pak Jati. Kalau dari mahasiswanya sendiri itu perannya gimana sih Pak Jati gitu? Tadi sudah cari informasi yang valid, baik itu dari sumber dari internet dan juga dari kampus, kemudian dari orang-orang otoritatif yang sebelumnya punya pengalaman. Nah, yang mungkin yang penting juga teman-teman mahasiswa, jangan lupa teman-teman ketika sudah sampai di negara tujuan untuk segera lapor diri ke KJRI atau ke KBRI. Ini hal penting. Kenapa? Karena agar teman-teman bisa dilacak keberadaannya, kantor kita, perwakilan kita yang ada di luar negeri harus mengetahui teman-teman tinggalnya di mana. Jadi update alamatnya. Kemudian nomor HP, ponsel, mobile phone yang bisa dihubungi. Ya, ini penting karena dari pengalaman kita misalnya di beberapa negara yang ada banyak pekerja migran gitu yang tidak bisa dilacak itu ketika WNI kita itu tidak memberikan alamat update gitu ya. Makanya kita harus aktif untuk memberikan itu. Dan dari pengalaman kami misalnya di luar, kampus itu akan minta update alamat kita per semester. Apakah kamu pindah? Kalau pindah alamatnya di mana? Nomormu ganti tidak? Dan emailnya ganti tidak gitu. Jadi itu harus disampaikan. Jadi ini penting teman-teman, setelah sampai ke sana maka segera lapor diri ke KJRI atau KBRI terdekat. Ya, dan sebenarnya kalau untuk masalah eksploitasi, menipu masalah program magang ini, mahasiswa ini juga punya peran yang sangat signifikan ya Pak Jati untuk membentuk jaringan, untuk memberikan edukasi, kemudian menyalurkan informasi, apalagi dengan ranah media sosial yang sangat berkembang saat ini, peran mahasiswa untuk kemudian menyebarluaskan informasi itu sangat penting gitu untuk mempromosikan bagaimana sih program magang yang baik dan benar-benar memberikan keuntungan kepada mahasiswa gitu. Ada lagi Pak Jati mungkin tips and trick atau poin-poin lain yang ingin Pak Jati sampaikan mengenai program magang ataupun bagaimana peran universitas untuk memitigasi masalah eksploitasi dan human trafficking ini? Ya, baik. Jadi kalau saya melihatnya memang tadi yang harus kritis itu adalah mahasiswa. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa sekali lagi jangan terlalu gampang menerima informasi yang tidak jelas informasinya dari mana. Apalagi hanya dari IG, apalagi TikTok misalnya. Jadi potongan-potongan video TikTok gitu ya. Potongan-potongan itu yang menyesatkan. Misalnya kalau nanti bisa di luar, nanti bisa saya kerja di sini-sini loh begitu. Tapi percayalah ketika teman-teman di luar, jauh dari keluarga, jauh dari teman, itu tantangannya lebih besar ya. Jadi hati-hati memilih program gitu, memilih tempat, dan teman-teman harus ingat program itu banyak sekali, bukan cuma di Jerman ya. Teman-teman bisa cek di masing-masing setiap negara ya, di websitenya di kedutaan besar masing-masing negara, terutama negara maju ya, Eropa, Amerika, mereka punya itu ya. Teman-teman bisa cari, bisa lacak, kemudian bisa cek apakah teman-teman eligible atau tidak dengan program magang itu misalnya ya. Kalau memang bukan mau magang, kalau mau kerja eligible tidak. Kalau misalnya eligible ya silakan daftar. Misalnya
ada syarat usia. Jadi biasanya rata-rata mereka akan mencari atau mengizinkan memberikan visa itu untuk usia orang-orang dengan usia rentang 18 sampai 30 tahun maksimal. Lebih dari itu biasanya dianggap terlalu tua mungkin ya. Jadi ini usia-usia kerja produktif, ketika di sana itu mungkin daya juangnya lebih tinggi. Jadi mungkin mereka membatasi usia seperti itu. Ya sekali lagi teman-teman harus lebih kritis ya, jangan sampai terlalu gampang ya dengan berita-berita begitu. Baiklah Pak Jati, jadi teman-teman harus lebih kritis, jangan malas untuk cari tahu informasi, kemudian jangan malu untuk kemudian menanyakan terkait informasi tersebut, mencari validasinya dan juga konfirmasi agar kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi itu tidak terulang ya Pak Jati ya. Baiklah, mungkin sekian bincang-bincang kita hari ini Pak Jati mengenai bagaimana peran kampus ataupun universitas dalam memitigasi terkait masalah program magang internasional ini dan human trafficking ataupun eksploitasi ini. Terima kasih Pak Jati atas insight-insight yang telah diberikan beserta tips dan triknya. Sekian dari kami dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada penonton Sobat Ngalir dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini dan video-video Ngalir lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi video-video Ngalir lainnya. Dan jangan lupa pula Pak Jati, ini informasi buat teman-teman lainnya untuk mengikuti media sosial hubungan internasional, boleh X, kemudian Instagram, ataupun di kanal media sosial lainnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.